Perkenalkan, nama saya Dwi Nuritasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 49, Kelompok 3, penempatan di unit penyelenggara Bandar Udara Wahai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan mengenai gambaran diri saya sebagai manajemen ASN yang mencangkup kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, proyeksi karir sampai purna tugas dengan menggunakan sistem merit. Yang pertama, kedudukan dan peran. Sebagai seorang ASN memiliki fungsi dan tugas yang pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 8 mengenai kedudukan, saya sebagai CASN Teknisi Penerbangan yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 12, peran saya sebagai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana dan pengawasan perencana, pelaksana dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 21 mengenai hak, saya sebagai ASN mempunyai hak yang pertama gaji, kedua tunjangan, ketiga perlindungan, keempat pengembangan kompetensi, kelima jaminan pensiun dan hari tua, dan yang keenam cuti. Sebagai seorang ASN, selain mempunyai hak, saya juga memiliki kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23, saya memiliki kewajiban yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran diri, proyeksi karir sampai purna tugas menggunakan sistem merit. Sistem merit merupakan suatu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan. Proyeksi karir. Saya sebagai teknisi penerbangan dapat mengembangkan karir dengan memperhatikan faktor-faktor kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas, dan moralitas. Sebagai seorang teknisi penerbangan, saya dapat melakukan pengembangan karir dengan mengikuti beberapa kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknis, kedua, kompetensi manajerial, ketiga, kompetensi sosial kultural. Selain itu juga terdapat faktor penilaian kinerja yang dilakukan secara objektivitas dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku. Selain itu, saya sebagai ASN juga harus menerapkan integritas dan moralitas, di mana integritas kita harus bersikap jujur, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan moralitas yaitu penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Promosi dapat dilakukan apabila melalui beberapa kompetensi, memenuhi kualifikasi yang baik, memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian dan prestasi kerja yang bagus. Lalu saya sebagai teknisi penerbangan memiliki jenjang pangkat. Yang pertama, teknisi penerbangan pelaksana, kedua, teknisi penerbangan pelaksana lanjutan,
dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.